Sword of Coming, episode 201. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah kepergian Cao Si yang lantang dan belak-belakan, klan Xie langsung kembali damai dan tenang. Namun, semua orang di klan, mulai dari para ibu rumah tangga hingga anak-anak, dari para pelayan tua hingga para tetua, berjingkat-jingkat dengan hati-hati, takut mengganggu Xie Si yang sedang beristirahat. Selama beberapa hari terakhir, semua orang di klan Xie merasa seperti hidup dalam mimpi. Seorang leluhur tua yang namanya tercatat dalam buku silsilah Jiaksu klan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia adalah leluhur tua yang entah sudah berapa tahun hidup. Di antara semua orang di klan, mungkin hanya anak laki-laki beralis panjang yang mampu tetap relatif tenang dan kalem. Ini karena Xie Si telah menjelaskan dunia luar kepadanya secara kasar, dan anak laki-laki itu juga telah disuruh mengikuti Ruan Qiong dan menempa besi bersamanya. Dalam hal kesempatan yang ditakdirkan, belum tentu mengikuti leluhurnya dan bersikap angkuh akan lebih baik. Anak laki-laki beralis panjang itu tangguh dan ulet secara mental, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengganti gurunya bahkan setelah mengetahui bahwa Xie Si sebentar lagi akan menjadi penguasa surgawi pertama benua Rit lengkap. Xie Si akan segera melampaui gurunya saat ini, Ruan Qiong, baik dari segi basis kultivasi maupun status. Xie Si merasa sedikit setuju ketika melihat ini. Inilah watak yang diharapkan dari keturunan klan Xie. Anak laki-laki beralis panjang itu tentu saja tidak tahu bahwa jika ia menunjukkan tanda-tanda keraguan, Xie Si pasti sudah melupakan niatnya untuk melatih dan mengembangkannya. Bahkan, ia akan mengunjungi Ruan Qiong dan berbincang dengannya, agar anak laki-laki beralis panjang itu tidak membawa malapetaka bagi klannya. Dengan kata lain, alis panjang hampir sepenuhnya akan kehilangan kesempatan untuk mencapai keabadian dan meremajakan klannya. Dalam merekrut dan mengajar murid, para kultivator dari pegunungan sangat menekankan pengembangan pikiran. Hal ini terutama berlaku bagi para Taois abadi di bumi. Pikiran seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah dalam beberapa tahun, dan seringkali para kultivator harus berkelana keliling dunia selama puluhan tahun sebelum akhirnya menemukan murid yang memuaskan untuk menerima ajaran sejati mereka. Selama puluhan tahun ini, banyak kultivator akan memberikan berbagai macam cobaan dan ujian kepada murid-murid mereka, kekayaan, kesulitan yang berbahaya, asmara, dan segala macam hal fana. Semua ini adalah titik-titik pemeriksaan di jalur kultivasi. Apakah seseorang tetap menjadi ikan kecil di sungai, atau apakah seseorang melompati gerbang naga menuju kesuksesan dan keabadian? Semua ini mungkin ditentukan oleh satu pilihan. Perjalanan kultivasi itu panjang, dan setiap orang yang mampu mencapai tingkat ke-10 tak diragukan lagi merupakan keajaiban yang luar biasa. Hal ini terutama berlaku bagi para pemurniki yang berhasil mencapai 5 tingkat atas. Namun, ada segudang dao agung, dan tidak ada jalan pasti menuju puncak gunung. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan takdirnya masing-masing. Bahkan, suatu kualitas dan karakteristik yang tidak disukai oleh Dewa Langit Xie Si kemungkinan besar diinginkan oleh orang bijak atau kultivator sesat lainnya. Karena itu, sering dikatakan bahwa surga tidak akan pernah menutup semua jalan. Tentu saja, status Xie Si yang tinggi tentu memberinya pandangan yang luas dan jauh. Nyatanya, pemuda beralis panjang itu memiliki bakat dan kecakapan yang sangat dicari oleh sekte-sekte abadi di benua Vial Harta Karun Timur. Sekte-sekte ini pasti akan merekrutnya sebagai murid sebelum memutuskan hal lain. Lagi pula, akan sangat bermanfaat bagi suatu kekuatan untuk mendapatkan seorang abadi baru di 5 tingkat tengah. Para kultivator seperti itu akan sangat membantu dalam mengintimidasi kerajaan fana dan dalam menjaga hubungan yang seimbang dengan kekuatan tetangga. Dengan demikian, kekuatan-kekuatan ini tentu saja tidak akan secerewet dan serewel Dewa Langit Xie Si. Xie Si perlahan menyesap anggur dengan ekspresi cemas. Apakah ada sesuatu yang membebani pikiranmu, leluhur tua? Tanya anak laki-laki muda dengan alis panjang saat dia duduk di seberang meja. Melihat tidak ada orang luar yang hadir, sepasang anak dupa berkualitas tinggi melompat turun dari plakat yang tergantung di aula. Mereka mulai berlarian riang dan bermain satu sama lain di bahu dan kepala anak laki-laki itu. Anak laki-laki beralis panjang itu sudah terbiasa dengan hal ini. Xie Si dengan muram meminum seteguk anggur dan menjawab, "Aku hanya merasa sedikit bersalah." Anak laki-laki muda dengan alis panjang itu tercengang, dan bertanya, "Leluhur tua begitu kuat, namun kamu masih perlu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuranimu." Xie Si tersenyum dan menjawab, "Kamu juga akan direpotkan oleh hal-hal seperti itu di masa depan. Tidak perlu merasa heran.
Kepribadianmu lebih jujur dan lugas daripada fleksibel dan lincah, jadi ini akan menjadi pilihan yang cukup baik bagimu untuk belajar pedang. Para Taois mengembangkan pikiran yang murni dan tenang, dan ini terdengar seperti seseorang sedang mengubah diri mereka menjadi genangan air yang stagnan. Namun, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, ini adalah jalan di mana pemeriksaan hati nurani sendiri adalah yang terpenting. Ada berbagai macam pertimbangan dan batasan, dan ini sama sekali bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Alis panjangnya mengangguk mengerti. Siesi mendesah dengan emosi di benaknya saat dia melihat wajah anak laki-laki muda yang relatif kekanak-kanakan itu. Kekacauan akan segera meletus, dan segala macam makhluk kuat akan bangkit dan meraih ketenaran. Segalanya ditakdirkan untuk menjadi spektakuler dan meriah. Namun, di saat yang sama, akan ada peningkatan yang tak terelakkan dalam hal perpisahan, kematian, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Hal ini akan terjadi baik di pegunungan maupun di luar pegunungan. Siesi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak laki-laki itu bahwa dia boleh pergi. Sepasang anak dupa melompat kembali ke plakat, di mana mereka bersandar satu sama lain dan mengobrol dengan suara rendah. Siesi memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Napasnya tenang, dan pikirannya pun tenang. Setelah meninggalkan gang daun persik, Chaosi mulai berkeliaran di jalan-jalan lebar dan gang-gang sempit. Ia tampak seperti orang kaya, dan orang luar sama sekali tidak menyadari statusnya yang tinggi. Terlebih lagi, Chaosi adalah seseorang yang mudah diajak mengobrol. Sebenarnya, jika bukan karena semua harta karun di dunia permata kecil telah ditemukan dan diambil, Chaosi pasti sudah membalikkan seluruh kota kecil itu sebelum ia menghentikan pencariannya. Memang, ia dikenal sebagai orang yang suka mencabuti bulu angsa yang lewat di benua pusaran selatan. Catatan ini merujuk pada seseorang yang suka memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan kecil. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chaosi merasakan dendam yang mendalam di hatinya. Ia marah karena Kekaisaran Li Agung telah membeli dan menjual barang-barang itu secara paksa sebelumnya. Menurut laporan rahasia dari keturunan klan Chao di Kekaisaran Li Agung, Kekaisaran benar-benar menuai banyak keuntungan selama proses pengumpulan harta karun secara paksa tersebut. Rasanya seperti Kekaisaran sedang memancing di danau yang kering. Meskipun basis kultivasi Chaosi sudah tinggi, ia tetap merasa sedikit iri. Selama pertempuran membasmi naga itu, para leluhur dari 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran terlibat dalam pertempuran berdarah yang mengguncang bumi di sini. Mayat-mayat berjatuhan seperti hujan salju, dan keempat orang bijak akhirnya turun dari langit dan menyegel area ini. Dan begitu saja, semua harta karun telah ditinggalkan di dunia kecil itu. Setelah itu, dunia kecil itu akan membuka pintunya bagi orang luar setiap 60 tahun sekali. Setelah membayar biaya masuk, orang-orang luar ini akan mengandalkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri untuk mengumpulkan harta karun yang tersisa. Banyak dari mereka memperoleh kekayaan besar dan basis kultivasi mereka meningkat pesat setelah meninggalkan dunia kecil itu. Chaosi ragu sejenak sebelum bergumam, keturunan dan generasi mendatang akan memiliki nasib mereka sendiri, dasar. Kalau aku tidak memberi mereka petunjuk, kurasa keadaan akan sangat meragukan. Ia tiba di kantor pengawasan tungku pembakaran, dan penjaga gerbang di sana adalah seseorang dengan kemampuan observasi dan penilaian yang relatif buruk. Terlebih lagi, ia juga tidak berhak mengetahui urusan internal dan kultivasi klan Chao. Oleh karena itu, ia dengan agresif menghentikan Chaosi dan gerbang, serta melarangnya masuk. Chaosi tidak marah, dan ia terkekeh riang sambil berdiri di luar kantor pengawasan tungku pembakaran dan mengobrol dengan penjaga gerbang. Setelah beberapa saat, mereka berdua menjadi cukup akrab dan akrab. Namun, Chao Jun, yang telah pindah dari kediaman leluhur klan Chao dan menetap sementara di sana, menyadari ada yang tidak beres dan memberi peringatan kepada pejabat pengawas tungku pembakar, Chao Mao. Cucu tertua klan Chao Pilar itu bergegas berlari ke gerbang depan dengan ketakutan. Begitu melihat leluhurnya yang selalu ia ingat, Chao Mao langsung berlutut dan bersujud tanpa ragu. Sang penjaga gerbang hampir ketakutan setengah mati. Meskipun Chao Mao pernah mengobrol riang dengan pengawas prefektur Wu Yuan sebelumnya, ia sebenarnya tidak terlalu menghormati Wu Yuan, seseorang dengan latar belakang kurang mampu dan murid guru kekaisaran. Chao Mao juga seorang tuan muda ternama di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Namun, setelah tiba di hadapan Chaosi, ia sama sekali tidak menahan diri untuk mengungkapkan rasa hormatnya yang sebesar-besarnya. Namun, ia tidak bisa disalahkan karena begitu ketakutan. Chaosi adalah leluhur paling senior di klan Chao, dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada leluhur yang telah meraih gelar Jenderal Pilar bagi klan tersebut. Namun, hanya putra tertua dari setiap generasi yang berhak mengetahui rahasia besar ini.
Ini adalah sesuatu yang bisa mereka ungkapkan di saat-saat bahaya besar, dan mereka bisa mengumumkan bahwa leluhur lama mereka adalah seorang dewa pedang terestrial dari benua pusaran selatan dan setengah pemilik pagoda penekan laut. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat dan berguna daripada pelat pembebasan kematian. Catatan, sebuah plakat pemberian kaisar yang memungkinkan seseorang terbebas dari hukuman mati. Seringkali merupakan penghargaan tertinggi yang bisa diterima seorang pejabat. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cao Si menghampiri Cao Mao dan menendangnya. Berdirilah, jangan mempermalukan dirimu di depan banyak orang. Cao Mao buru-buru berdiri dan bahkan tak mau membersihkan debu dari pakaian resminya. Matanya merah karena emosi, dan ini adalah emosi yang datang dari lubuk hatinya. Leluhurnya adalah seorang abadi di 5 tingkat atas, dan orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ia temui begitu saja. Nama leluhurnya ini tertulis dengan jelas di catatan silsilah klan Cao. Dengan dukungan sekuat itu, bisakah keturunan klan Cao tidak bersikap angkuh dan melakukan apapun yang mereka inginkan di Kekaisaran Li Agung? Bahkan, bisakah mereka tidak bersikap angkuh dan melakukan apapun yang mereka inginkan di benua Vial Harta Karun Timur? Apakah kau sudah memeriksa catatan silsilah Chen Pingan? Tanya Cao Si. Saya sudah memeriksa semuanya, dan tidak ada yang aneh, jawab Cao Mao dengan nada hikmat dan hormat. Bahkan leluhurnya dari ratusan tahun yang lalu hanyalah penduduk biasa di kota kecil ini. Bahkan, tidak ada satupun catatan tentang leluhurnya yang menjadi pemurni. Mehem, kalau begitu, masalah ini jadi jauh lebih mudah, komentar Cao Si, namun, ini masih agak aneh dan mencurigakan. Entah klan Chen dari Sungai Ekor Naga telah merusak catatan-catatan itu, atau leluhur tua dari klan Chen itu terlalu beruntung, sampai-sampai ia menghabiskan seluruh kekayaan keturunannya selama puluhan generasi. Lupakan saja, tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti ini. Cao Mao membungkuk dan ingin mengantar leluhurnya ke aula utama kantor pengawasan tungku pembakaran. Namun, Cao Si langsung membentak, seberapa rendah posisimu? Aku akan malu duduk di aula utama itu. Cao Mao benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak punya pengalaman berinteraksi dengan leluhur tua yang merupakan makhluk abadi yang kuat. Bahkan jika kakeknya, pemimpin klan Pilar Cao saat ini, hadir, kemungkinan besar dia juga akan merasa terjebak dalam posisi tanpa harapan. Cao Si berdiri di bawah gapura di ruang besar di depan kantor pengawasan tungku dan memerintahkan dengan senyum dingin, Cao Jun, bawa pantatmu ke sini. Tak lama kemudian, Cao Jun berjalan malas sambil mengalungkan 2 pedang yang tak sama panjang di pinggangnya. Melihat sikap Cao Si yang santai, ia terkekeh, ada apa? Kau kesal setelah bertemu dengan orang-orang di kediaman klan Xie, jadi kau ingin memanfaatkanku sebagai samsak tinju untuk melampiaskan amarahmu. Kau jauh-jauh ke sini hanya untuk menyeretku keluar dan memarahiku. Cao Si melirik Cao Jun sekilas lalu meludah, menyedihkan sekali. Cao Jun terkekeh dan menjawab, aku tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku mirip denganmu. Jauh di lubuk hatinya, Cao Mao merasa sedikit iri pada pendekar pedang muda yang berasal dari klan yang sama dengannya, yang hanya ia ketahui namanya. Ia sungguh berani berbicara kepada leluhur mereka dengan nada yang begitu kasar dan acuh tak acuh. Cao Si terdiam sejenak, lalu mengamati dengan saksama tata letak dan sirkulasi Feng Shui di kantor pengawas tungku. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba bertanya, apakah kantor ini baru saja direnovasi? Ide siapa? Cao Mao melirik sekeliling sebelum menjawab dengan suara pelan. Kakek membawa denah kantornya dan dengan sungguh-sungguh meminta beberapa tips kepada orang berpengaruh dari klan Lu di ibu kota. Ada apa? Apa ini tidak pantas? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi Cao Si muram saat ia menjawab, tidak pantas. Ini sudah sepantasnya. Dibandingkan dengan bagaimana angin disembunyikan dan air dikumpulkan sebelumnya, perubahan kecil ini mirip dengan tindakan indah melukis mata pada naga. Catatan, menambahkan sentuhan akhir untuk menghidupkan sesuatu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di masa depan, tempat ini kemungkinan besar akan menjadi asal-usul dinastimu. Mehem, jangan salah paham, takdirmu tidak cukup baik untukmu menjadi penguasa sejati. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, kau paling-paling hanya bisa mewarisi gelar Jenderal Pilar. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin tercatat sebagai leluhur permajaan klan dalam catatan silsilah klan. Cao Mao hampir tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Cao Jun biasanya menyipitkan matanya dan tersenyum. Sementara itu, Cao Si tak kuasa menahan rasa jengkel. Ia telah bersusah payah membangun klan besar dengan banyak keturunan, namun pada akhirnya, semua keturunannya hanyalah orang-orang menyedihkan, tak berambisi, dan tak berguna. Jabatan Jenderal Pilar saja mampu membuat anak bodoh ini tersenyum segembira itu.
Suasana hatinya langsung memburuk. Namun, ia tak membiarkan hal itu terlihat di wajahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk memikirkan rumah leluhurnya yang telah diperbaiki oleh orang lain. Rumah itu sedikit berbeda dari ingatannya sekarang. Misalnya, ketika ia masih kecil, atap Skywell sudah rusak parah. Namun, mereka tidak punya cukup uang untuk memperbaiki rumah yang bobrok itu, sehingga setiap kali hujan, tanah akan selalu tergenang air hujan. Hal ini berbeda dengan sumur langit milik klan kaya, yang akan mendorong semua kekayaan dan keberuntungan yang dibawa oleh hujan dan salju ke dalam kolam di bawah sumur langit dan mencegah tanah menjadi terlalu basah. Ini benar-benar contoh penerapan Feng Shui yang bersih. Menurut para tetua di kota kecil itu, jika leluhur suatu klan berbuat baik dan diberi hadiah 100 butir beras, maka keturunan mereka dapat menggunakan mangkuk yang merupakan kolam di bawah sumur langit untuk menampung 100 butir beras tersebut tanpa menumpahkan satu butir pun. Namun, ketika Cao Si masih kecil, kolam mereka hanya mampu menampung paling banyak setengah butir beras. Namun, setelah kediaman leluhur mereka diperbaiki, mereka justru menikmati keberuntungan berkat kemalangan. Jika mereka mempercayai tahayul para tetua, klan mereka kini dapat menangkap semua berkah leluhur yang turun dari surga. Keluarga yang menimbun kebaikan pasti akan memiliki kebahagiaan yang berlimpah. Haruskah aku mempercayainya sedikit? Gumam Cao Si dalam hati. Baiklah kalau orang lain percaya. Tapi kau, Cao Si, percaya. Kalau kau benar-benar percaya, kau pasti takkan bisa sampai ke tempatmu sekarang. Cibir rubah merah menyala yang duduk di atas gapura. Cao Si tidak mendongak, lalu terkekeh dingin dan menjawab, itu karena aku tangguh dan cakap, jadi aku punya kebebasan untuk tidak mempercayainya. Namun, jika aku tidak mempercayainya sedikit saja, aku khawatir klan Cao yang tak berguna di benua botol harta karun timur itu akan lenyap begitu saja suatu hari nanti. Oh, kau sungguh percaya? Cao Jun mengejek. Apa-apaan ini? Apakah leluhur kita akan melakukan perbuatan baik untuk mengumpulkan karma baik? Matahari benar-benar terbit dari barat hari ini. Cao Si menatap Cao Jun dan memperingatkan, jangan coba-coba merebut bilet pedang itu lagi. Kalau kau tidak puas, aku pasti akan mengganti rugi nanti. Kenapa begini? Tanya Cao Jun dengan senyum yang semakin dingin. Karena aku leluhurmu, jawab Cao Si santai. Cao Jun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, setuju. Orang baik akan selalu diberkati dengan karma baik, jadi leluhur tua pasti akan panjang umur. Rubah merah menyala berdiri di gapura dan bertepuk tangan dengan penuh semangat untuk merayakannya. Namun, ucapannya sangat sarkastis ketika berkata, wow, sungguh mengharukan adegan antara leluhur yang baik hati dan keturunan yang berbakti. Leluhur tua itu murah hati, sementara keturunan mudanya berbakti. Sungguh pemandangan yang manis. Oh, aku hampir tak bisa menahan tangis. Cao Si mendengus dan tak mau repot-repot menanggapi rubah bermulut kotor itu. Ia berbalik dan mengibaskan lengan bajunya sebelum melangkah pergi. Ketika lelaki tua itu meninggalkan kantor pengawas tungku, langit sudah mendung. Hujan benar-benar akan segera turun. Ia kembali ke kediaman leluhurnya di Klai Fase Eli, dan rintik-rintik hujan musim semi pun menyusul. Hujan semakin deras. Cao Si duduk sendirian di aula utama. Tidak ada plakat yang tergantung di aula berukuran rata-rata itu, dan orang lain telah melahap entitas dupa yang muncul setelah susah payah. Ini adalah sebuah rumah terpencil dan kumuh. Cao Si tiba-tiba berdiri dan berjalan ke dapur untuk mengambil mangkuk putih besar dari lemari. Ia kemudian berjalan ke kolam di bawah Skywell dan berjongkok di tepi luar. Kakinya bertumpu pada kerikil di dalam kolam kecil itu, dan ia menggunakan mangkuk putih besar itu untuk menampung air hujan yang turun. Setelah mengumpulkan setengah mangkuk air hujan, Cao Si mengangkat mangkuk itu dan minum seteguk. Namun, ia segera menuangkan sisa air hujan ke kolam kecil dan menggerutu, para sarjana hanya tahu cara memuntahkan omong kosong. Bagaimana mungkin air dari kampung halaman terasa lebih nikmat daripada anggur? Cao Si mendesah dan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, lelaki tua itu menoleh ke belakang dengan mangkuk masih di tangannya, seolah-olah ia melihat seorang perempuan tua sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga di dalam rumah. Perempuan itu tampak sedang beristirahat saat itu, dan ia memeluk sapu di tangannya sambil berdiri diam di sana dan tersenyum kepada putranya. Ada kalanya anak-anak ingin merawat orang tua mereka, tetapi orang tua mereka telah meninggal. Catatan, sebuah baris dari The Sayings of Confucius. Ini menggambarkan perasaan putus asa dan tak berdaya karena orang tua telah meninggal sebelum kita dapat merawat mereka dengan baik. Kita lanjut ke alur cerita Nai. Ibunya tidak dapat menikmati setetes pun kekayaan, tetapi ia tidak peduli tentang hal itu selama putranya bisa sukses.
Lelaki tua itu telah menikmati segala macam kemuliaan dan kekayaan di dunia, dan sudah ratusan tahun berlalu sejak terakhir kali ia merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Air mata mengaburkan pandangannya, dan ia bergumam pelan, "Ibu, oh, ibuku yang konyol." Pekerjaan telah dimulai di kaki gunung selatan Gunung Cloud Drape. Akademi Rusa Hutan akan dibangun di sini, dan seolah-olah gedung-gedung baru bermunculan setiap harinya. Kekaisaran Li Agung memperlakukan Akademi Rusa Hutan dengan sangat penting, dan Kaisar Klan Song memandang pembangunan akademi ini setara dengan pembangunan kuil Dewa Gunung untuk Dewa Resmi Gunung Utara. Bahkan, beliau mengeluarkan 2 dekret kekaisaran mengenai hal ini, satu untuk kantor provinsi dan satu untuk kantor prefektur. Cheng Suidong, naga banjir tua dari Yellow Court Nation, berpakaian biru dan tampak seperti seorang sarjana Konfusianisme. Termasuk Kaisar Kekaisaran Li Agung dan Guru Kekaisaran Cui Chan, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas asli naga banjir tua itu. Oleh karena itu, meskipun karya sastra Cheng Suidong cukup tersebar luas dan memiliki reputasi besar di wilayah utara benua Vial Harta Karun Timur, banyak pejabat di Istana Kekaisaran Li Agung masih mengkritik penunjukan seorang asisten menteri yang menyedihkan dari negara Pengadilan Kuning sebagai asisten kepala gunung. Banyak pejabat merasa bahwa Cheng Suidong tidak memiliki reputasi yang kuat dalam studi Konfusianisme, sehingga kata-katanya tidak cukup berbobot untuk meyakinkan dan memimpin orang lain. Sementara itu, para jenderal Kekaisaran Li Agung bahkan lebih tidak puas. Kakek tua dari negara Istana Kuning itu sudah beruntung masih hidup, tetapi sekarang ia ingin menjadi guru bagi para murid terpelajar di Kekaisaran Li Agung. Naga banjir tua itu berdiri di samping Weibo dan menyaksikan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung dan mengepulkan debu ke udara. Ini pertama kalinya mereka berdua bertemu secara pribadi. "Weibo, kau bagaikan bara api yang hampir padam, yang tiba-tiba hidup kembali setiap saat," desah Chen Suidong penuh emosi. Weibo awalnya adalah dewa resmi Gunung Utara Negara Air Ilahi. Namun, patung emasnya telah dihancurkan oleh Kekaisaran Li Agung dan dibuang ke air, hingga akhirnya tenggelam ke dasar. Setelah itu, seseorang dengan susah payah membantunya menyatukan kembali tubuhnya yang hancur, sehingga ia hanya bisa memastikan dupa terus menyala untuknya. Namun, malapetaka tiba-tiba turun dari langit, dan patung emasnya dikekang oleh 2 dewa abadi pemain Go. Hal ini menyebabkannya menjadi penguasa gunung, dewa yang paling rendah. Bahkan, ia lebih rendah daripada penjaga sungai biasa. Namun, pada akhirnya, ia telah bangkit secara astronomis dan kini menjadi dewa resmi Gunung Cloud Drape, Gunung Utara Kekaisaran Li Agung. Tidak akan mengherankan jika para dewa gunung asli Kekaisaran Li besar merasa ingin melawan Weibo sampai mati. Cheng Suidong telah bepergian keliling dunia selama masa mudanya, jadi dia sebenarnya adalah kenalan lama Weibo. Langit mulai gerimis, mendorong partikel debu yang mengambang kembali ke bumi. Naga banjir tua dan Weibo tentu saja tidak perlu khawatir dengan hujan yang menimpa mereka. Weibo mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya dengan lembut, membuat tirai hujan di depannya sedikit bergoyang. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau tidak, mengapa orang-orang iri pada dewa dan makhluk abadi?" Bagaimanapun, istilah itu menempatkan dewa di atas makhluk abadi. Catatan, merujuk pada istilah Sensian yang berarti dewa dan abadi tergantung pada konteksnya, dan secara harfiah dibaca dewa dan abadi. Kita lanjut ke alur ceritanya. "Apakah Kaisar benar-benar akan pergi ke selatan untuk mengunjungi prefektur Longkuan?" tanya Cheng Suidong pelan. Weibo tidak mencoba menyembunyikan apapun, dan dia menjawab sambil tertawa, "Benar, dia akan segera melakukan perjalanan ke sini. Pada saat itu, pasti akan sangat menarik ketika Anda, seekor naga banjir tua, bertemu dengan Kaisar, seekor naga sejati." Catatan, Kaisar bukanlah naga sungguhan dalam arti harfiah. Namun, semua kaisar di Tiongkok kuno menggunakan simbol naga. Kita lanjut ke alur ceritanya. "Bagaimana persiapan Anda untuk hadiah ucapan selamat?" "Aku sudah menyiapkan segalanya, tidak ada gunanya untuk disebutkan," jawab naga banjir tua itu sambil tersenyum. Weibo menunjuk ke arah kota kecil itu dan bertanya, "Apakah mereka akan berakhir berkelahi? Kalau iya, apakah kamu akan ikut campur?" Cheng Suidong ragu sejenak, dan akhirnya ia enggan memperlakukan calon dewa resmi Gunung Utara itu sebagai orang bodoh. "Aku sudah terlibat, jadi apa lagi yang bisa kulakukan?" Weibo bisa merasakan sedikit sakit kepala, dan dia berkata, "Jangan hancurkan Gunung Cloud Drapeku." Naga banjir tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan geli, "Sudah berapa lama kau sudah menganggap tempat ini seperti rumah?" Weibo terkekeh dan menjawab, "Saya suka yang baru, tetapi tidak bosan dengan yang lama." Naga banjir tua itu menunjuk ke arah dewa gunung berbaju putih dan berkata, "Tidak lelah seperti dirimu yang sudah tua.
Ini sungguh pemandangan langka di dunia kita. Weibo tertawa terbahak-bahak dan menggoda, ini pasti karena kamu kurang banyak membaca dan kurang berpengalaman. Cheng Suidong langsung mengerti sindiran Weibo. Senyumnya lenyap, dan ia memperingatkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang lain, tapi kita tidak bisa membicarakannya. Weibo mengangguk mengiyakan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, lalu berkata, aku harus pergi ke gunung tertindas. Aku tidak akan menemanimu di tengah hujan lagi.